Dengan Pemkab, baik dengan PT Indosmed juga maupun MMC Bank ini belum ada satu kata satu bahasa kan itu. Ini yang jadi permasalahan seperti itu. Gitu. Jadi demo-demo yang dilakukan oleh para yang merasa membeli itu ya, maksud saya menyelesaikan masalah atau efektif atau tidak itu Pak? Nah, saya dari kacamata hukum ya itu tidak efektif dan tidak menyelesaikan masalah. Tapi itu memang perlu dilakukan. Mungkin Kalau tidak dilakukan nanti ya bisa Pemkab hanya tidur kan itu. Tapi dengan ini kan akhirnya Pemkab akan melihat mau tidak mau itu di wilayahnya Kabupaten Sleman, yaitu di bawah naungan Kabupaten Sleman. Kan seperti itu. Gitu loh. Saat ini saya sedang berada di food court Denggung Kabupaten Sleman. Ini saya ketemu dengan Ketua Peradi Sleman ya, Bang Iwan Setiawan. Beliau ini Ketua Peradi Kabupaten Sleman, Bang Iwan Setiawan. Kali ini tadi ada info mau demo di Pemkab Kabupaten Sleman soal Malioboro City, perumahan apartemen Malioboro City, di mana kasus ini sudah cukup lama, 11 tahun, dan para pelaku demo ini sudah puluhan kali melakukan demo di Kabupaten Sleman. Intinya mendorong ketegasan Bupati untuk menyelesaikan persoalan mereka. Dalam hal ini, kenapa seperti berlarut-larut seperti ini? Saya ingin menemui Bang Iwan Setiawan ini sebagai pengacara, juga tergabung ya Bang di MNC-nya, pengacara MNC-nya. Kemudian sampai berlarut-larut sampai detik ini tidak ada penyelesaian itu. Mungkin ada persoalan kendala apa yang untuk menyelesaikan persoalan ini? Mungkin Bang Iwan bisa memberikan dia sedikit urun rembuk lah sebagai pengacara di Kabupaten Sleman. Itu Bang Iwan. Ya, terima kasih Danu ya. Sebenarnya semua permasalahan itu hanya tinggal sudut pandang kita itu dari mana melihatnya kan. Semua permasalahan itu harus kita yakini bahwa semuanya itu mesti ada solusinya ketika para pihak ini mau duduk bersama dan mau menyatukan bahasa. Kan seperti itu. Itu semua bisa terselesaikan dan tidak perlu berlarut-larut lama. Tapi kembali lagi harus diawali dengan adanya niat nawa itu baik, etikat baik untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi tidak perlu permasalahan itu sampai berlarut-larut seperti apa yang terjadi dialami oleh para konsumen apartemen Malioboro City ini. Kita tadi ngomong duduk bersama ini untuk mencari solusi yang terbaik. Itu sederhana. Kalau saya boleh ilustrasikan, ini kan sebenarnya permasalahan ini sangat sederhana, yaitu tentang jual beli kan. Jual beli itu kan taruh penjual itu menyerahkan barang atau produk yang ditawarkan, yang dijual. Pembeli itu adalah menyerahkan satuan rupiah yang jumlah rupiah yang disepakati kan, seperti itu kan sederhananya. Ya, tapi karena ini ada apartemen, itu ada hak milik yang timbul di sana, itu kan ada persyaratan administrasi yang harus dilengkapi, termasuk kalau kita beli rumah ya ada IMB, ada sertifikat, ada IMB, ada pajak, ada pajak PPH, TB, semacam itu. Nah, itu permasalahannya hanya di situ kan.
Nah, ini yang jadi carut marut itu kan pengembang pertama itu taruhlah namanya PT Indosmed kan itu. Iya, itu. Nah, ya Indosmed waktu itu nggak tahu seperti apa, dia tidak bisa menyelesaikan atau bagaimana. Menyelesaikan pembangunannya atau jadi ya mulai mungkin pembangunan dan administrasi yang lain ya. Karena apa? Waktu itu ada pihak yang mengajukan PKPU dan berujung kepada kepailitan kan itu. Nah, PT Indosmed itu sampai di Pengadilan Niaga Semarang itu dinyatakan pailit kan itu loh, dan juga ditunjuk seorang kurator untuk menyelesaikan. Ya kami tidak tahu seperti apa. Nah, tapi dari situ itu akhirnya muncullah ada PT baru yang namanya MMC Bank kan itu. Nah, MMC Bank itu bisa mengambil alih atau melelang itu kan itu dari lelang dari KPKNL kan. Nah, kalau seperti itu sebenarnya saya memang tidak melihat berkasnya komplit ya, ini baru sebatas itu. Nah, dari itu kan ada proses hukum yang sudah dilalui. Mereka dari mulai PKPU dinyatakan pailit, ditunjuk kurator, ada pelelangan yang dilakukan oleh kantor lelang KPKNL dan ada pihak yang memenangkan yaitu MMC Bank. Nah, sebenarnya itu kan sudah selesai proses itu. Nah, proses itu sudah selesai. Sekarang kan itu ibaratnya menjadi hak penuhnya MMC Bank. Nah, dengan dilelang itu kan hak dan kewajiban kan berubah, beralih kan gitu. Iya, beralih. Nah, beralih itu kan otomatis kalau memang izinnya belum selesai itu kan menjadi haknya MMC kan gitu, untuk meneruskan. Kalau pembangunannya belum selesai juga itu haknya MMC untuk meneruskan kan. Harusnya seperti itu ya, karena saya tidak bisa detail karena saya belum membaca berkasnya secara komplit, terus terang kan seperti itu ini. Nah, kalau seperti itu dilakukan itu semua kan tidak ada masalah. Nah, ketika ini para konsumen Malioboro City selalu mengatakan demo-demo ini, ya saya yakin Pemkab pun juga kan bingung. Karena mereka itu belinya kan tidak ke Pemkab. Iya. Nah, belinya kan karena ada yang ini kan jadi dua bagian. Ada yang pihak yang pertama itu adalah beli di pihak PT Indosmed, yang kedua ini ada MMC Bank. Nah, ini kan jadi dua. Nah, kalau saya melihat permasalahan yang saya terima dari kita diskusi dengan Ketua P3 SRS Malioboro City, Pak Edi Hardianto, ya ini kan soal perizinan kan. Nah, ini yang jadi permasalahan itu di situ. Nah, makanya kenapa ini para konsumen Malioboro City selalu melakukan demo-demo ke Pemkab itu karena mereka mendapat informasi bahwa ini izin belum bisa dikeluarkan. Izin apa itu, Bang? Ya, kelengkapan izin ada SLF, nanti ada pertelaan, ini ya minimal ada SLF dulu itu untuk bisa nanti izin-izin yang lain keluar kan itu. Nah, ini awalnya saja ini Pemkab belum bisa mengeluarkan ibaratnya. Yang harus mengeluarkan dinas apa itu? Perizinan. Dinas itu perizinan. Kan dinas perizinan. Itu dalam rangka perizinan itu misalnya diizinkan itu nanti keluar kalau atau apa? Atau gimana? Itu baru unsur. Bisa dijelaskan. Baru unsur ya. Jadi kalau untuk apartemen itu kan banyak sekali izin-izin itu yang harus diselesaikan banyak sekali. Nah, itu loh. Nah, jadi gini, Pemkab itu kan memang Pemkab itu yang mengeluarkan izin, tapi Pemkab itu juga tidak bisa memending. Oh, ini karena PT ini bermasalah saya tidak keluarkan, itu tidak bisa. Pemkab itu mengeluarkan kan ketika ada suatu izin, Pemkab itu kan mengeluarkan persyaratan-persyaratan.
Nah, ketika siapapun juga bisa memenuhi persyaratan itu dan itu memang sesuai apa yang menjadi ketentuan undang-undang yang ada, undang-undang gitu. yang ada atau perda yang ada, karena ini kabupaten, nah itu kan bisa menyangkut ke perda. Nah, itu bisa dipenuhi, itu tidak ada alasan Pemkab untuk menolak. Nah, betul, saya melihatnya ini Pemkab ini masih jadi salah pengertian oleh para pihak. Jadi saya ngomong para pihak itu baik itu pihak pembeli yang pertama maupun pembeli yang kedua. Yang pertama itu ibaratnya dengan PT Indosmed, yang kedua MMC, itu dengan Pemkab, baik dengan PT Indosmed juga maupun MMC Bank. Ini belum ada satu kata satu bahasa kan itu. Ini yang jadi permasalahan seperti itu. Gitu. Jadi demo-demo yang dilakukan oleh para yang merasa membeli itu ya, maksud saya menyelesaikan masalah atau efektif atau tidak itu Pak? Nah, saya dari kacamata hukum ya itu tidak efektif dan tidak menyelesaikan masalah. Tapi itu memang perlu dilakukan. Kalau tidak dilakukan nanti ya bisa Pemkab hanya tidur kan itu. Tapi dengan ini kan akhirnya Pemkab akan melihat mau tidak mau itu di wilayahnya Kabupaten Sleman, yaitu di bawah naungan Kabupaten Sleman. Kan seperti itu. Gitu loh. Jadi ya, mau dah akhirnya Pemkab melalui biro hukum atau yang lain akan memanggil para pihak untuk menanyakan, dan itu sudah dilakukan beberapa kali. Tapi ini kalau saya mencermati tidak ada satu bahasa untuk menyelesaikan itu. Jadi semua berpedoman dengan prinsipnya masing-masing. Nah ini yang jadi. Nah kalau ini terus dipertahankan seperti ini, sebenarnya yang menjadi kasihan adalah konsumen Malioboro City sendiri kan. Nah ini harus ada pendekatan persuasif untuk menyatukan bahasa, menyatukan visi untuk menyelesaikan ini. Kalau tempo hari ada yang bilang dilakukan dulu gugatan, itu gimana? Gugatan ke salah satu bank itu. Nah, itu kan tinggal akan menyangkut SHM. Itu tinggal kita mau lihat dari mana dan permasalahan ini seperti apa. Nah, ini kan karena sudah masuk ke pilitan dan sudah dilelang segala, sebenarnya kan itu selesai lah. Kalau mau gugat ya taruh MMC Bank aja yang menggugat KPKNL, karena mengumumkan pelelangan dan dimenangkan, tapi MMC Bank dia bisa melakukan apa-apa di situ. Kembangnya kan gitu. Kalau enggak ya konsumen inilah yang harus menggugat, karena boleh dikatakan ketika peralihan hak dari PT Indosmed ke MMC Bank ini kan tidak melibatkan konsumen. Nah akhirnya konsumen ini pihak yang mana? Kalau secara hukum kan akhirnya ini tidak menjadi pihaknya hanya PT Indosmed sama MMC Bank. Nah kalau MMC Bank itu mau saklek dengan aturan, dia mau aku belinya beli unit ini kok, unit apartemen, saya tidak beli konsumen gitu. Nah, repot itu, konsumennya yang beli dulu, dia mau kemana? Mau tidak mau akhirnya konsumen ini harus menggugat pada PT Indosmed, aku beli ke Anda dia bisa, dan itu ibarat tidak perlu digugat, itu langsung aja dilaporkan ke pidana. Dan katanya ini juga sudah masuk ke ranah sana pidana. Tapi kan kembali lagi kan, jadi ini yang jadi bias dan menjadi alasan sebenarnya itu kan karena jual beli itu adalah perdata. Nah mereka mengatakan ini kan perdata yang jadi agak lama kan itu. Tapi kalau dilihat ketika itu tadi orang menjual barangnya tidak ada, ini kan masuk pidana penipuan. Nah itu tinggal bagaimana melihatnya kan itu. Kalau ahli pidana dia akan mengatakan ini, wah ini penipuan 378, jual barangnya tidak ada kan gitu. Gitu. Jadi mungkin saran Bang Iwan sendiri apa untuk ini saya tidak memihak satu sama yang lain. Ayo duduk bareng,
buang semua ego, ya selesaikan, cari solusi yang terbaik. Nah itu kan sekarang tinggal administrasi, ibaratnya kan gitu. Nah administrasi ini mari kita dukung semua. Jadi apa yang dibutuhkan oleh Pemkab Sleman untuk bisa mengeluarkan perizinan itu, mari kita dukung. Kalau itu memang harus ada dari PT Indosmed, ya lengkapilah oleh PT ini. Begitu juga dari MMC Bank, itu juga dari para konsumen. Itu kurangnya apa? Selesaikan. Nah, sampai akhirnya itu semua persyaratan perizinan itu terpenuhi, sehingga Pemkab Sleman pun ketika mengeluarkan perizinan itu tidak menyalahi aturan. Jadi semuanya enak kan ya? Iya. Seperti itu. Gitu Bang. Iya, terima kasih Bang Iwan. Pemirsa semua, semoga bincang-bincang saya pagi ini dengan Bang Iwan, Ketua Peradi Kabupaten Sleman, bisa menjadi acuan dari para pihak yang ada masalah dengan Malioboro City ini.